kelompok kami dari angkatan 42, kelompok 2, kelompok kecil 1, akan memaparkan analisis kasus penerapan nilai berakhlak ASN. Fokus pembahasan kami adalah mengidentifikasi pelanggaran nilai berakhlak dalam sebuah kasus pungutan liar, menganalisis penyebabnya, serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di lingkungan ASN. Oke, sebelum masuk pada landasan nilai berakhlak, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Henry Wonokantoro Hobamatan. Di sini saya selaku moderator. Yang berikutnya adalah landasan nilai berakhlak. Mengenal core value ASN berakhlak sebagai fondasi budaya kerja. Sebelum masuk ke kasus, perlu dipahami bahwa berakhlak merupakan core value ASN yang menjadi fondasi budaya kerja pemerintahan. Nilai tersebut terdiri dari berorientasi pelayanan, eh, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi setiap ASN dalam memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Yang berikutnya adalah 7 pilar nilai dasar ASN berakhlak. Pada slide ini ditampilkan 7 nilai dasar ASN yang tergabung dalam core value berakhlak. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, yang berarti bertanggung jawab atas setiap tugas dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, kompeten, yaitu harus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja. Selanjutnya ada harmonis, yaitu saling menghargai eh, dan menghormati perbedaan dalam lingkungan kerja. Yang kelima ada loyal, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam ada adaptif, yaitu mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta perubahan lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Ketujuh nilai ini saling melengkapi dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Eh, yang berikutnya masuk pada identifikasi kasus. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, mohon izin sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosef Benedictus Liman, nomor absen 13. Seperti yang terlihat pada layar, itu adalah studi kasus pungli. Ditemukan praktik pungli. Saya langsung saja kepada contoh kasus yang terjadi di kementerian kita ya, di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di lapas. Nah, contoh kasus pungli yang paling marak terjadi itu adalah oknum petugas di bagian registrasi yang diduga meminta sejumlah uang kepada warga binaan agar pengajuan berkas PB mereka dapat bisa berjalan dan disetujui. Selain itu, ada juga beberapa oknum petugas di berbagai lapas yang sempat diperiksa karena memanfaatkan program asimilasi dan integrasi massal agar mendapatkan keuntungan finansial bagi mereka pribadi. Next, Pak Moderator. Next slide. Oke, yang selanjutnya adalah analisis pelanggaran nilai. Yang pertama di sini nilai berakhlak, yang paling pertama di sini adalah berorientasi pelayanan. Berdasarkan fakta yang tadi saya paparkan, berorientasi pelayanan sendiri itu bentuk
pelanggaran dalam kasusnya itu oknum ASN mengubah fungsi pelayanan publik yang seharusnya bersifat gratis, transparan dan inklusif menjadi komoditas transaksional. Selanjutnya, akuntabel. Bentuk pelanggarannya itu adalah menyalahgunakan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi melalui pungutan liar. Yang ketiga, kompeten. Bentuk pelanggaran dalam kasus yaitu menolak menjalankan standar operasional prosedur atau SOP secara profesional dan membiarkan kualitas kerja diukur berdasarkan uang pelicin. Baik, sekian dari saya. Saya sarankan kembali ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, next slide, moderator. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah berikan. Slide yang berikut yaitu analisis pelanggaran 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayah Martin Sugi, nomor absen 14. Jadi pada slide ini dijelaskan beberapa bentuk pelanggaran terhadap nilai berakhlak yang sering terjadi dalam praktik birokrasi, yaitu yang pertama pada nilai harmonis dan loyal, di mana pelanggaran terlihat ketika terjadi lingkungan kerja yang korup dan tidak sehat. Kondisi ini tidak hanya merusak hubungan antar pegawai, tetapi juga mencoreng citra instansi dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu yang kedua yaitu adaptif, mana pelanggaran terjadi ketika seseorang menolak inovasi dan transformasi digital, lalu lebih memilih proses manual yang berbelit-belit demi membuka peluang terjadinya pungutan liar. Nah, sehingga sikap seperti ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih efektif yang seharusnya. Lalu yang ketiga di sini yaitu pada nilai kolaboratif. Nah, kolaborasi seharusnya digunakan untuk organisasi. Namun dalam kasus ini justru disalahgunakan menjadi kolusi antara pihak internal dan eksternal untuk mereka mempertahankan praktik liar. Hal ini menunjukkan penyimpangan serius terhadap nilai ASN berakhlak. Next slide. Slide yang berikut yaitu dampak pelanggaran terhadap publik. Slide ini menjelaskan dampak yang ditimbulkan apabila nilai-nilai berakhlak itu dilanggar. Dampak yang paling utama adalah menurunnya kepercayaan masyarakat, yang dalam situasi ini digambarkan pada slide yaitu 85%. Dan ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, legitimasi dan kredibilitas instansi pemerintah itu juga ikut menurun. Nah, selain itu dapat beberapa konsekuensi yang lebih luas. Yang pertama, meningkatnya biaya ekonomi karena masyarakat dan pelaku usaha harus menghadapi proses yang tidak efisien. Lalu yang kedua, munculnya budaya kerja yang permisif terhadap tindakan ilegal karena pelanggaran dianggap sebagai hal yang biasa. Lalu yang ketiga yaitu menurunnya daya saing nasional akibat birokrasi yang lambat dan tidak transparan dan juga tidak profesional. Nah, oleh karena itu penerapan nilai-nilai berakhlak ini bukan hanya menjadi kewajiban setiap ASN, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun pelayanan publik yang bersih, profesional dan dipercaya masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kepada pemateri berikut. Ada 4, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Slide yang berikutnya adalah akar penyebab masalah.
Akan penyebab masalah yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor sistemik. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal berasal dari diri individu yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah integritas rendah, terjadi karena lemahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral, etika, serta integritas dalam menjalankan tugas. Akibatnya, seseorang lebih mudah tergoda untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai aturan. Kemudian, gaya hidup, tekanan ekonomi atau keinginan untuk memenuhi gaya hidup yang melebihi kemampuan pendapatan resmi dapat mendorong seseorang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Faktor yang kedua adalah faktor sistemik. Faktor sistemik berasal dari lingkungan kerja dan sistem organisasi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengawasan lemah. Tidak adanya mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif, transparan, serta akuntabel dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan kerja pelanggaran sulit terdeteksi. Kemudian, budaya organisasi, lingkungan kerja yang membiarkan atau menganggap praktik-praktik ini tidak sesuai aturan, seperti uang pelicin, sebagai hal yang biasa dapat membentuk kebiasaan buruk dan mendorong perilaku penyimpangan. Kesimpulan dari slide tadi adalah masalah tidak hanya disebabkan oleh faktor pribadi, tapi juga dipengaruhi oleh sistem dan budaya organisasi. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan harus mencakup penguatan integritas individu, peningkatan pengawasan, serta pembentukan budaya kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai berakhlak. Selanjutnya, baik strategi dan solusi untuk masalah yang kita bahas di atas. Yang pertama, ganti slide. Solusi yang pertama adalah transformasi digital melalui penerapan e-government. Implementasi e-government dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah layanan mandiri menjadi tiga. Layanan mandiri, transparansi real time, dan pembayaran cashless. Untuk layanan mandiri atau self-service, masyarakat dapat mengakses layanan melalui portal atau aplikasi online tanpa harus datang langsung ke kantor. Dengan berkurangnya interaksi tatap muka antara petugas dan pemohon, peluang terjadinya praktik tidak sesuai prosedur dapat diminimalkan. Kemudian transparansi real time. Pemohon dapat memantau perkembangan dan status berkas secara langsung melalui sistem. Transparansi ini membuat proses pelayanan lebih terbuka, mengurangi ketidakpastian, serta menutup peluang terjadinya negosiasi atau percepatan layanan di luar mekanisme resmi. Kemudian yang ketiga, pembayaran cashless adalah seluruh biaya layanan dilakukan melalui sistem perbankan atau QR yang langsung masuk ke kas negara. Mekanisme ini meningkatkan akuntabilitas, mengurangi penggunaan uang tunai, serta mencegah potensi pungutan liar. Transformasi digital melalui e-government mampu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain meningkatkan kemudahan bagi masyarakat, digitalisasi juga memperkuat pengawasan dan mendukung terwujudnya tata kelola dan pemerintahan yang bersih sesuai nilai-nilai berakhlak. Kepada selanjutnya dipersilakan. Siapa lihat? Rifan, Baik, untuk materi yang terakhir, yakni solusi yang kedua, yaitu kultural dan juga pengawasan. Yang pertama adalah WBS, yakni menyediakan saluran pengaduan anonim yang aman bagi masyarakat dan pegawai untuk melaporkan praktik kecurangan. Di sini adanya saluran yang khusus sehingga ketika kita mendapatkan para pegawai-pegawai yang melakukan kecurangan,
kita bisa melaporkan praktik kecurangannya tersebut. Nah, dengan adanya hal ini juga menjaga ya kerahasiaan sehingga tidak terjadinya konflik di dalam suatu tempat kerja. Nah, yang kedua adalah punishment dan juga reward. Di sini ketika kita mendapatkan ya ada pelaku pungli, maka harus diberikan sanksi sesuai dengan apa yang ia perbuat. Sehingga di sini juga memberikan suatu hal sehingga dia tidak kembali lagi melakukan tindakan punglinya tersebut, serta memberikan apresiasi ya bagi para pegawai ASN yang secara konsisten tetap menjaga nilai integritas sehingga memberikan motivasi ya kepada dirinya maupun kepada pegawai lain agar tetap berintegritas. Dan yang terakhir adalah internalisasi nilai, sosialisasi berkelanjutan mengenai esensi berakhlak, sehingga esensi berakhlak ini bukan hanya semata-mata suatu tulisan ya atau hafalan, melainkan suatu kebiasaan yang secara terbiasa kita lakukan dan juga kita buat dalam tindakan sehari-hari kita sehingga tumbuh ya kebiasaan baik dalam diri kita sehingga hal-hal seperti kegiatan-kegiatan pungli itu tidak lagi terjadi. Ya. Yang berikutnya baik, mungkin hanya itu saja dari penyampaian materi yang terakhir. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Risno. Baik teman-teman, setelah mendengarkan pemaparan dari seluruh pemateri, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya sekedar slogan atau hafalan, melainkan pedoman perilaku yang harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas kita sebagai ASN. Melalui studi kasus pungutan liar yang telah dibahas, eh, kita dapat melihat bahwa suatu tindakan yang menyimpang dapat melanggar hampir seluruh nilai berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, hingga kolaboratif. Jadi dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap eh, pemerintah dan menciptakan budaya kerja yang tidak sehat. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun integritas, meningkatkan profesionalisme, memperkuat pengawasan, serta memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak secara konsisten, eh, saya berharap ASN dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Semoga materi yang telah dipaparkan hari ini dapat mengubah dan menambah pemahaman sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mengaktualisasikan nilai berakhlak dalam tugas dan kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan terima kasih atas perhatian dan perhatiannya. Salam. Dadah. Sudah kok? Sudah, Teh?